Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'akum minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Zuhur serta pemirsa radio Darussalam Raya Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang siang ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidayah dari Allah dan iman sehingga kita masih tetap istiqomah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang, kesempatan, kesehatan, sehingga insya Allah tetap kita istiqomah menjalankan perintah-perintahnya insya Allah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi di akhirat, jannatul na'im insya Allah. Hadirin jamaah zuhur dan pemirsa radio Darussalam yang saya hormati, kesempatan singkat ini saya ingin sedikit mengurai tentang makna istiqomah di dalam ibadah haji. Sebagaimana kita tahu bulan ini adalah bulan Zulqa'dah. Ya, berarti tinggal kurang lebih 1 bulan saudara-saudara kita akan melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah. Meskipun di antara sebagian saudara-saudara kita sudah ada yang ke Mekah, dan insya Allah kalau tidak salah untuk jamaah haji Kalimantan Timur, kalau tidak salah tanggal 27 kloter pertama. Kita doakan mudah-mudahan mereka sebagai tamu Allah sehingga akan mendapatkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah insyaallah. Memang ibadah haji itu adalah sebuah ibadah yang berbeda dengan ibadah fardu lainnya. Misalnya sholat, kalau kita tidak mampu berdiri, kita boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh baring. Ya, kalau tidak bisa yang lainnya ya hati saja kita bisa sholat. Tapi ibadah haji salah satu syarat yang penting adalah istita'ah, mampu dari segi fisik badannya dan mampu dari segi finansial atau maliyah, materi. Nah, oleh ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam Al-Qur'an disebutkan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, atau terjemahan bebasnya adalah di dalam melaksanakan ibadah haji adalah harus sesuai dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diwajibkan untuk menunaikan haji? Man istata'a ilaihi sabila.
yaitu bagi orang yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Disinilah terjadi perbedaan pandangan para ulama tafsir yang dikategorikan sebagai istita'ah, orang yang mampu. Memang pada umumnya ulama tafsir bahkan ulama fikih, istita'ah itu adalah kemampuan materi, kemampuan untuk bisa membiayai di dalam perjalanan ibadah haji kita. Sebagaimana disebutkan misalnya di dalam kitab fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh Wahbah Suhaili, bahwa istita'ah itu adalah kemampuan untuk sampai ke tanah suci. Nah, tentu saja bagi kita orang Indonesia, bagaimana caranya untuk bisa sampai ke tanah suci? Tentu memerlukan kendaraan, dan kendaraan itu tentu perlu biaya. Nah, inilah sehingga pada umumnya ulama mengatakan bahwa makna istita'ah itu adalah finansial, biaya. Artinya adalah seseorang dibebankan kewajiban melaksanakan ibadah haji manakala dia sudah memiliki cukup biaya untuk melakukan perjalanan haji. Jadi istita'ah itu adalah orang yang memiliki biaya untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Itu istita'ah. Namun demikian, beberapa ulama bukan hanya sekedar mampu membiayai dirinya, tapi juga mampu dari segi fisik. Karena bisa jadi ada orang yang mampu dari segi biaya, tapi kemudian tidak mampu dari segi fisik. Imam Syafi'i misalnya mengatakan bahwa mampu di situ ada dua, istita'ah bin nafsi dan istita'ah bi ghairi nafs. Yaitu istita'ah bin nafsi adalah dia mampu melaksanakan ibadah haji secara langsung oleh orang yang bersangkutan, baik secara fisik maupun secara finansial. Itu istita'ah bin nafs. Yang kedua adalah istita'ah bil ghair, yaitu adalah kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji hanya dari segi finansial saja. Dia punya biaya, dia punya uang, punya materi, tapi dia tidak mampu melakukan perjalanan ke tanah suci lantaran ada sesuatu yang tidak dimiliki, yaitu misalnya sakit sakit atau cacat. Tapi dari segi materi biaya ada. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang mampu melaksanakan ibadah haji dari segi finansial materi, tapi dari segi fisik tidak mampu, dia sakit. Nah, itulah dalam mazhab Syafi'iyah, itulah yang disebut dengan badal haji. Jadi bagi orang yang mampu punya uang tapi dia sakit, maka boleh digantikan untuk ibadah haji. Nah, maka kemudian kalau seandainya dia tidak melaksanakan ibadah haji, ya maka dikategorikan orang yang tidak melaksanakan rukun Islam. Nah, cuma masalahnya sekarang kan banyak orang yang mau naik haji tapi tidak mampu dari segi finansial. Ya. Tapi menurut pendapat Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa sehat secara fisik juga menjadi syarat untuk dianggap istita'ah. Berbeda tadi dengan Syafi'i. Syafi'i orang sakit boleh, tapi badal.
badan. Tapi kalau Abu Hanifah enggak. Jadi orang yang sakit tidak wajib haji. Tidak wajib haji. Meskipun dia punya uang banyak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih mengenai tentang mampu itu tadi. Tapi ada lagi yang menyatakan bahwa bukan hanya sekedar itu. Dia mampu dari segi materi, mampu segi fisik. Yang ketiga adalah harus ada keamanan. Aman dalam perjalanan. Jadi misalnya gini, kita mampu dari segi fisik, uang juga sudah ada. Tapi dalam perjalanan itu tidak aman, maka kemudian dianggap tidak wajib haji. Maka itulah sebabnya ketika kemarin, kurang 2 tahun kalau tidak salah, ketika kita dilanda oleh musibah pandemi, maka fatwa ulama kita mengatakan tidak boleh ada haji. Kita tidak boleh mengatakan kalau saya tidak melaksanakan haji berarti saya berdosa. Karena kenapa? Salah satu syarat dikatakan kategori mampu di situ adalah aman di dalam perjalanan ibadah haji. Oleh karena itulah pendapat Imam lain mengatakan bahwa perempuan yang ingin melaksanakan ibadah haji kalau tidak merasa aman, makanya kemudian diperlukan adanya mahram. Ada mahram. Jadi ada orang yang bertanggung jawab karena keamanan perempuan. Karena kalau tidak, berarti perempuan itu tidak wajib haji. Khusus perempuan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, inilah yang kita pakai di Indonesia, mampu dari segi finansial dan mampu dari segi fisik. Maka kemudian kalau kita di Indonesia, ya sebelum, kalau tidak salah tahun ini sudah tidak berlaku lagi ada vaksin apa dan sebagainya. Ya, tetapi tetap harus ada pemeriksaan kesehatan. Karena kenapa? Bagaimana mungkin dia melaksanakan ibadah haji kalau dia fisiknya tidak sehat? Karena kita melaksanakan ibadah haji itu kan perlu tenaga yang ekstra. Coba dibayangkan misalnya kita perjalanan dari Balikpapan misalnya ke Mekah itu berapa jam? Kurang lebih 10 jam. Nah, kalau orang sakit ke sana itu kan pasti tidak bisa. Kalau misalnya sakit tidak bisa duduk, mana mungkin dia bisa naik pesawat. Maka pada umumnya ulama mengatakan bahwa salah satu syarat di samping kemampuan harta, tapi juga kemampuan fisik. Apa artinya kita ke Mekah, tapi kemudian kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan untuk kita melaksanakan ibadah haji. Hadirin jamaah rahimakumullah. Cuma misalnya kan ini ada fenomena kita di Indonesia lah misalnya, bahkan bukan hanya di Indonesia. Beberapa negara-negara misalnya di Malaysia, di negara Asia, ada istilah kalau mau naik tanah suci belum ada uangnya bisa kredit. Ya kalau dulu kan kalau mau beli kendaraan, mau beli rumah kan kredit. Sekarang haji umrah itu ada kredit. Bahkan beberapa travel itu menawarkan naik umrah dulu baru bayar. Banyak. Nah, disinilah kemudian ulama sebagian mengatakan nggak boleh. Karena kenapa? Itu tadi penafsiran terhadap istita'ah itu. Istita'ah itu adalah bila kita mampu pada saat kita menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji. Tapi kalau kemudian misalnya kita mau naik, tapi dari segi finansial, harta atau materi atau uang, kita tidak mampu, maka tidak wajib. Sehingga ulama mengatakan, kalaupun dia naik ke tanah suci, naik haji atau naik umrah dengan lewat kredit, hajinya sah, tapi tidak wajib. Jadi orang yang kredit itu naik haji menurut sebagian pendapat ulama mengatakan hajinya sah, tapi tidak wajib. Jadi orang yang mau minjam uang untuk naik haji sah-sah saja, tapi tidak diwajibkan.
Ya, nah memang ada gejala, bahkan ya ada juga sebagian dari kita kan ada juga yang naik tanah suci Mekah itu atau naik haji ya, ada juga faktor gengsi lah. Ya, kita orang Indonesia itu kan kalau dibilang Pak Haji, Ibu Haji itu agak sedikit status sosialnya agak tinggi. Ya, bahkan kalau di daerah saya, kampung saya di Bugis, pokoknya kalau Pak Haji, Ibu Haji itu pada saat acara tertentu itu mendapatkan fasilitas tempat yang VIP lah, VIP. Ya. Tapi yang tidak haji, ya Anda di belakang lah. Nah ini sebenarnya sesuatu yang salah sebenarnya ini. Karena ibadah haji itu disebutkan dalam ayat ini walillah, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Berarti kalau kita naik haji dengan gaya seperti itu berarti bukan hal hajjul mabrur. Ya, kalau di bahasa kampung saya namanya bisa saja, mau maaf, ada istilah haji mabrur, haji bawa. Kenapa? Karena yang diandalkan ini ya songkok hajinya, pakai hajinya. Bahkan ada juga kalau dipanggil tidak dengan menggunakan gelar Pak Haji, Ibu Haji itu tidak menjawab. Atau kalau dikasih undangan tidak ditulis Pak Haji, Haja atau Haji, tidak mau datang. Kalaupun datang ya diisilah atau ya seadanya lah. Nah ini kan juga sudah. Padahal ya kita haji itu, gelar haji itu sebenarnya kan hanya orang Indonesia aja ya. Paling-paling orang Indonesia, Malaysia dengan Brunei. Tapi di Arab sana itu tidak ada namanya haji, nama kita haji sebelum nama kita. Di Mesir, di Arab sana tidak ada. Coba kita lihat ulama-ulama orang dari Mesir, dari tidak ada namanya haji juga. Salah satu contoh misalnya guru saya Habib Quraish Shihab, penulis tafsir Al-Misbah, beliau tidak pernah dipanggil Pak Haji dan bahkan beliau tidak pernah ditulis gelar hajinya di depan namanya. Kalau kita ini kalau tidak ditulis hajinya ya kecutlah mukanya. Nah inilah. Nah disitulah istita'ah itu bukan hanya istita'ah dari segi materi, itu harus mental juga. Ya, bagaimana setelah kita pulang haji? Makanya oleh sebagian ulama istita'ah itu mampu materi, bukan hanya mampu materi pada saat dia naik haji, tapi dia juga mampu setelah pulang dari haji. Bahkan dia mampu membiayai keluarganya yang ditinggalkan pada saat haji. Nah, karena ada juga orang ya habislah semua hartanya dijual gara-gara naik haji. Tapi ada di satu kampung di daerah saya tuh di Sulawesi Selatan itu memang dia habis-habisan kalau memang dia sudah niat haji, karena dia mengatakan bahwa setelah pulang haji insya Allah akan ada keberkahan dan mendapatkan rezeki yang banyak. Nah ini juga. Tapi padahal di dalam pandangan para ulama kita adalah bukan hanya mampu dari segi finansial pada saat dia berada naik haji, tapi dia juga setelah pulang dari haji dia mampu. Jangan sampai pulang dari tanah suci ya banyak kreditnya, banyak pinjamannya, ya berarti kan dia sah hajinya tapi tidak wajib naik haji. Tapi ya kita bersyukurlah, semangat saudara-saudara kita naik haji, apalagi kita di Indonesia ini kan bisa ada daerah yang sampai 30 tahun waiting listnya, masa tunggunya baru bisa naik haji. Kalau seperti saya sekarang mendaftar 30 tahun berarti saya punya umur 53, berarti 83 tahun ya. Entahlah apakah berdapat atau tidak. Kalaupun dapat, nah, jangan-jangan tidak bisa lagi dari segi fisik, tidak mampu lagi. Oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi marilah kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji, tapi jangan sama sekali memaksakan diri. Kalau memang betul-betul tidak matang dari segi finansial, jangan sampai kita hanya minjam kiri kanan untuk memuaskan, untuk mendapatkan prestise, mendapatkan penghargaan dari masyarakat, berarti sia-sia saja haji kita. Mari kita luruskan niat kita menunaikan ibadah haji, kemudian kita kumpulkan uang kita, kemudian memang kita mampu untuk menunaikan ibadah haji, dan insya Allah kalau dengan demikian kita melaksanakan ibadah haji dengan baik,
maka kita akan mendapatkan al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'ul jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur yang diterima oleh Allah adalah mendapatkan surga, insyaallah. Mudah-mudahan orang saudara-saudara kita yang sudah naik haji ini betul-betul meresapi makna haji itu, dan kita juga punya berencana naik haji, insyaallah kita mendapatkan al-jannatul na'im, insyaallah. Demikianlah selama singkat ini, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal. Bismillah.